Hari ini kita akan belajar tentang matriks. Matriks ini juga materi yang baru banget kalian pelajarin di SMA ini ya. Sama kayak trigonometri kemarin, baru dipelajarin pas di SMK ini kan. Matriks intinya lebih gampang daripada trigonometri. Dasarnya hanyalah kalian harus lancar penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dasar. Itu dasarnya. Ya, kalau trigonometri kemarin kan mungkin memang agak sedikit rumit ya karena mainannya sudut-sudut gitu ya. Kalau di sini cuma angka-angka. Ya tadi dasarnya penjumlahan, perkalian sama pengurangan aja, seperti itu. Jadi fokus ya belajar matriks ini karena dia lebih mudah tapi memang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Kalian salah menjumlahkan dan mengurangkan aja ya udah pasti salah selanjutnya gitu ya. Karena dia lebih kompleks, tapi dasarnya itu tadi. Hanya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Matriks, di sini kalian akan banyak melihat bentuk bilangan dalam kotak-kotak gini. Itu matriks. Jadi matriks itu secara pengertian adalah kumpulan bilangan. Bilangan di sini sebenarnya bisa jadi angka atau huruf pun juga bilangan ya. Atau mungkin nanti dalam bentuk matriksnya itu logaritma atau trigonometri juga bisa. Tapi di sini saya ambil contoh angka-angka semua aja gitu ya. Jadi dia kumpulan bilangan yang memiliki ordo. Nah, ordo di sini kalian harus paham karena nanti saya akan banyak mengatakan kata ordo. Ordo itu adalah cara membaca matriks. Cara membaca matriks baris kali kolom. Maksudnya gimana? Jadi, matriks itu nanti adalah kumpulan bilangan yang kotak-kotak gini, ya ditandai sama kurung kotak seperti ini. Dan dalam kurung kotaknya itu ada bilangan yang tersusun rapi. Ada barisnya dan ada kolomnya. Dan membaca matriks itu adalah ordo. Contohnya, misalnya ini matriks A. Matriks A bentuknya seperti ini. Ya kan, ditandai dengan kotak ini dan di dalamnya ada A, B, C, D, E, F tersusun rapi. Berarti matriks A ini ordonya adalah 2 kali 3. Dari mana 2 kali 3? Tadi cara membaca ordo itu baris kali kolom. Nah 2 kali 3-nya itu jangan dikali ya. Itu hanya cara membaca aja. Berarti matriks A ini berordo 2 kali 3. Karena barisnya ada 2. Baris itu yang mendatar ya. Ini 1, 2. Barisnya ada 2. Kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Kolom itu yang menurun ke bawah. Ya, jadi matriks A ordonya 2 kali 3. Seperti itu. Atau bisa ditulis A 2 kali 3 kecil di bawah. Itu menandakan matriks A ordonya 2 kali 3. Paham ya? Ini simple tapi kalian harus paham cara membaca ordo. Karena saya akan banyak menyebutkan kata-kata ordo di pelajaran matriks ini. Selanjutnya adalah kesamaan matriks. Kesamaan matriks maksudnya gimana? Berarti yang bisa disebut matriksnya sama itu adalah apabila mereka mempunyai ordo yang sama. Nah ini kan, jadi saya banyak menyebutkan kata-kata ordo, kalian harus tahu mempunyai ordo yang sama. Berarti baris sama kolomnya jumlahnya sama gitu ya. Seperti itu. Kayak misalnya ini ordo berapa? 2 kali 3 ya. Makanya hati-hati penulisannya dikasih space biar jelas gitu ya. Agak jauh gini biar jelas dia barisannya di mana, kolomnya di mana. Ini 2 kali 3, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Ini juga sama kan, barisnya 2, kolomnya 3. Kesamaan matriks berarti 2 ini samanya sama dengannya sama yang 2x min 4. Hanya tinggal disetarakan aja kesamaannya. 8 samanya sama 8 gitu kan. Z min 2 samanya sama 3Z. Misalnya dari kesamaan matriks ini pasti ada yang bentuknya variabel. Variabel itu huruf ya, X, Y, Z. Dan kalian disuruh menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Misalnya seperti itu. Kita mulai dari yang X. 2 itu kan sama dengannya 2X min 4 ya. Dia setaranya di sini kan. 2X min 4. Sama-sama di baris ke-1, kolom ke-1. Ya kan, ini baris ke-1, kolomnya juga kolom ke-1. Ini juga baris ke-1, kolom ke-1, disamakan. Pindah ruas seperti biasa.
2 tambah 4 sama dengan 2x. 2 tambah 4 itu adalah 6. 6 sama dengan 2x, maka x-nya sama dengan 6 per 2. 6 per 2 itu adalah 3. Berarti x-nya adalah 3. Ini hitungnya seperti biasa aja. Terus misalnya mau mencari z-nya. Z itu yang di sini kan. Z min 2 sama dengannya sama 3z. Ya kan, hati-hati menyetarakan, melihatnya hati-hati. Z min 2 sama dengan 3z. Kita pindah ruasin, gabungin yang z sama yang z. Berarti ini z min 3z sama dengan 2. Hati-hati dalam memindah ruaskan. Z dikurang 3z itu adalah min 2z sama dengan 2. Berarti z sama dengan 2 per min 2. Berarti z-nya adalah min 1. Sampai sini paham ya? Mencari y-nya juga bisa, nanti 6z sama dengan 2y kan? Z-nya kan udah ketemu kan? Nanti 6z sama dengan 2y. Z-nya udah ketemu min 1. Berarti 6 kali min 1 sama dengan 2y. Berarti min 6 sama dengan 2y. Berarti y adalah min 6 per 2. Min 6 per 2 itu adalah min 3 ya. Sama dengan y. Sampai sini paham? Sekali lagi ini masih dasar banget, hati-hati sama hitungan, tambah, kurang, kali, pindah ruas, hati-hati. Dan sekali lagi pahami cara membaca ordo, yaitu baris kali kolom. Tapi bukan berarti ininya dihitung berapa, tapi memang membacanya seperti itu. Berarti matriks ini ordonya 2 kali 3. Ya, karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Seperti itu ya dasar dari matriks. Selanjutnya adalah transpose matriks atau matriks transpose. Jadi maksudnya apa? Transpose matriks. Jadi kalau kalian ketemu kata-kata transposkanlah matriks berikut atau matriks transpose dari matriks berikut adalah, kata kuncinya ditranspose lah ya. Baris jadi kolom dan kolom jadi baris sebaliknya. Contoh, misalnya ada matriks A, isinya 2, min 6, 0, 1. Ini ordo berapa? Ordo 2 kali 2. Karena barisnya ada 2. Ini 1, 2. Kolomnya ada 2. Ya, 1, 2. Jadi matriks A itu ordonya 2 kali 2. Ditanya A transposnya. Transpos itu lambangnya pangkat T besar. Atau T kecil juga boleh ya. Itu lambang dari matriks transpose. Jadi matriks transpose dari A adalah tadinya baris, 2 min 6 baris kan? Jadi kolom, 2 min 6. 0, 1 tadinya baris, jadi kolom. Jadi baris jadi kolom, dan ini kolom, 2, 0, jadi baris. Paham? Ya, jadi intinya baris jadi kolom gitu aja sih. Kalian gak perlu bingungin kolom jadi baris juga, nggak perlu dicek lagi karena udah pasti otomatis kalau dia baris jadi kolom, maka akan udah pasti otomatis kolomnya juga jadi baris gitu ya. Contoh lagi, misalnya ada matriks B, ordonya berapa ini? 2 kali 3 ya. 2 kali 3. Berarti B transposnya adalah baris, tadinya baris 1 min 1 3 jadi kolom. Ya, 1 min 1 3, 2 0 1 tadinya baris jadi kolom di sebelahnya. Seperti itu. Jadi B transposnya ini ordo berapa? 3 kali 2 karena barisnya ada 3 ya, ini 1 2 3, kolomnya ada 2, 1 2. Bisa dipahamin? Gampang ya? Itu adalah transpose matriks, intinya seperti itu. Adalah operasi hitung pada matriks. Kalau operasi hitung pada matriks itu hanya ada penjumlahan dan pengurangan serta perkalian. Pembagian di matriks itu nggak ada ya. Jadi matriks itu nggak bisa dibagi. Hanya bisa dijumlah, dikurangi, atau dikali. Kita bahas satu-satu dari penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan ini bisa dilakukan kalau matriks itu punya ordo yang sama. Nah, saya menyebutkan ordo lagi kan. Ordo itu artinya punya baris dan kolom yang sama jumlahnya.
Jadi kayak misalnya contoh soal ini saya gabungin aja tambah sama kurang dalam satu soal gitu ya, biar lebih singkat. Ordonya sama semua kan, 2 kali 2, 2 kali 2, masih ingat ya maksudnya ordo ya, 2 kali 2. Hasilnya pun akan sama, 2 kali 2. Kalau penjumlahan dan pengurangan ini gampang aja konsepnya, tapi sekali lagi kalian harus teliti menghitungnya. Jadi yang duluan sama yang duluan sama yang duluan dihitung hasilnya berapa gitu ya. Jadi disetarain aja kayak kesamaan tadi. Min 1 tambah 4 dikurang 1. Min 1 tambah 4 itu adalah 3, dikurang 1, 2. Yang sebelah sini, hati-hati melihatnya, 2, ini plus sama min jadi min ya. 2 min 5 min 0. 2 dikurang 5 min 3 dikurang 0 tetap min 3. Paham ya, hitung seperti biasa aja. Yang bawah ini 3, berarti temennya 2 sama 2 ya. Tapi hati-hati melihat ininya. 3 tambah 2, 5 dikurang 2, 3. Untuk sebelahnya 0 ditambah 3 dikurang min 1. 0 tambah 3 adalah 3, dikurang min 1 jadi plus ya. Jadi plus 1. Tadi ini 3 tambah 1 itu adalah 4. Hanya seperti itu aja. Gampang ya untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Matriks itu ada 2 tipe. Apakah dia dikali dengan skalar atau matriks dikali dengan matriks. Skalar itu adalah angka bebas yang ada di depan matriks. Kayak misalnya di sini saya kasih contoh 2. Bisa jadi nanti 7, min 8, 5/4 seperti itu angka konstanta bebas. Itu skalar ya. Perkalian dengan skalar. Jadi kalau ada angka skalar di depan matriks, itu tinggal dikali biasa aja satu-satu semua elemen matriksnya. Kayak 2 dikali min 1, min 2, hati-hati peletakan ya. 2 dikali 3, 6, 2 dikali 4, 8, 2 dikali 0, 0. Peletakannya tetap dalam bentuk matriks. Hanya seperti itu aja untuk perkalian dengan skalar. Nah, yang agak repot dan butuh konsentrasi lebih itu adalah perkalian antar matriks. Jadi kayak matriks dikali sama matriks lagi. Perkalian antar matriks ini cuma bisa dilakukan kalau dia memiliki ordo, nggak harus sama, tapi belakangnya ini sama yang depan yang perkalian matriks satunya lagi. Paham nggak maksud saya? Jadi kayak ordo 2 kali 2, matriks ordo 2 kali 2 itu bisa dikali sama 2 kali 1. Kenapa kita bisa tahu dia bisa dikali? Karena sekali lagi nggak semua matriks itu bisa saling dikalikan ya. Makanya ini hati-hati lihat ordonya ya. Jadi kalau yang belakang, angka belakang ini sama kayak yang depan yang satunya lagi, itu bisa dikali. Dan hasilnya jadi sih 2 kali 1. Jadi yang nggak sama ini ibaratnya dicoret aja gitu. Jadi hasilnya nanti ordo 2 kali 1. Paham ya? Dan perkalian matriks itu nggak kayak perkalian angka biasa. Misalnya 2 kali 3 itu kan 6. Tapi kalau di matriks A kali B itu nggak boleh dibalik jadi B kali A. Ya, jadi nggak boleh dibalik kalau untuk perkalian antar matriks. Kita langsung ke contoh soal ya. Misalnya di sini ada contoh matriks ini ordo 2 kali 2 kan, dikali matriks ini tuh ordo 2 kali 1 ya, karena barisnya ada 2, 1, 2, meskipun cuma satu angka ya, 1, 2, dan kolomnya ada 1, berarti ini ordo 2 kali 1. Nah, nanti hasilnya akan menghasilkan ordo 2 kali 1 juga, kebetulan sama gitu. Jadi kita sediain dulu tempat, barisnya 2, kolomnya 1. Kita tandai dengan kotak ini ya. Jadi nanti kotak ini yang akan kita isi angkanya. Tetap di sini kasih tanda matriks. Cara mengkalinya gimana? Jadi yang duluan dikali sama yang duluan, ditambah yang belakang dikali sama yang belakang. Itu hanya untuk menghasilkan satu angka di satu tempat ini. Jadi cara mengkali matriks dengan matriks itu pakai konsep pembacaan ordo. Baris kali kolom. Yang duluan kali yang duluan, ditambah yang belakangan kali yang belakangan. Min 1 dikali 1, min 1.
ditambah 2 dikali min 2 min 4. Min 1 min 4 itu min 5. Kemudian yang bawahnya berarti barisnya baris bawah, kolomnya tetap yang ini aja gitu kan, karena kolomnya cuma 1. Baris kali kolom, 3 dikali 1 3, ditambah 0 dikali min 2 adalah 0. Berarti sama dengan min 1 min 4 tadi min 5, 3 tambah 0 3. Jadi hasilnya adalah min 5 sama 3 matriksnya. Bisa dipahamin? Hati-hati ya. Jadi kalau nanti di soal, ulangan atau tugas, kalian gak perlu ngecek ordonya lagi karena pasti dia akan bisa dikali. Kalau soal yang saya berikan pasti dia akan bisa dikali. Jadi tinggal kalian sediain tempatnya aja untuk tahu ininya. Tempatnya tuh berapa supaya gak kemana-mana di kotak-kotakin aja. Kecuali kalau kalian bisa fokus ngelihatnya ya. Contoh lagi yang kedua, ini ordo 2 kali 2 ya, dikali sama 2 kali 2. Maka hasilnya kan 2 kali 2 dikali 2 kali 2. Hasilnya tetap 2 kali 2 ya. Maka sini saya siapin kotak, barisnya 2, kolomnya juga 2. Barisnya 2, kolomnya juga 2. Kotak-kotak ini nanti akan diisi angka untuk menghitungnya tadi ya, biar kalian fokus ngisi kotak-kotak itu, jadi nggak kemana-mana. Karena banyak banget yang bingung atau nggak fokus di perkalian antar matriks ini. Balik lagi, baris yang disebut baris itu 1 baris kali kolom, 2 dikali 1 2, ditambah min 6 kali min 1 positif 6 ya, seperti itu. Untuk ngisi yang sebelah sini, berarti barisnya masih baris yang atas, ya kan, karena ini di atas, kolomnya yang bergeser ke sebelahnya, karena ini kolomnya bergeser ke sebelah sini. Maka lagi sama baris kali kolom, 2 kali 2, 4, ditambah min 6 kali 3, min 18. Paham ya? Sekali lagi fokus. Untuk ngisi kotak yang bawah ini, maka barisnya baris bawah, kolomnya kolom pertama. Ya, 0 dikali 1 0, tambah 1 kali min 1 min 1. Untuk ngisi yang sebelah sini, barisnya baris bawah, kolomnya kolom sini. 0 dikali 2 0, ditambah 1 kali 3 3. Selanjutnya kita hitung, 2 tambah 6 8, 4 dikurang 18 min 14, 0 dikurang 1 min 1, 0 ditambah 3 3. Jadilah ini hasilnya. Kalau kalian gak mau bikin konsep kotak-kotak gini juga gak apa-apa, asal kalian fokus mengkalinya. Baris kali kolom untuk diisi di sini, baris kali kolom yang sebelahnya diisi yang sebelahnya. Baris bawah berarti diisi bawah. Kolom pertama isi untuk yang kolom pertama ini. Yang keduanya geser ke sampingnya. Caranya adalah yang angka depan dikali sama yang depan, ditambah angka belakang dikali sama yang angka belakang. Bisa dipahamin? Hati-hati dalam mengkali. Selanjutnya adalah determinan matriks. Determinan matriks itu matriks yang memiliki determinan hanyalah matriks ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Selain ordo itu dia nggak bisa dicari determinannya. Determinan itu apa? Determinan itu adalah suatu rumus dalam matriks. Ya, jadi memang dia rumus, pasti harus rumus dan kalian harus hafal rumusnya. Jadi cara mencarinya beda ya, ordo 2 kali 2 sama ordo 3 kali 3, cara mencari determinannya beda. Misal, ordo 2 kali 2. Ini ada matriks A dan dalam matriks elemennya itu bebas ya. Di sini saya misalkan A, B, C, D. Ordo 2 kali 2 kan ini, barisnya 2, kolomnya 2. Lambang determinan bisa dilambangkan dengan garis lurus gini. Kayak tanda mutlak, tapi bukan mutlak ya, karena determinan itu boleh hasilnya minus. Jadi determinan itu nanti hasilnya berupa bilangan bulat. Bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan. Itu determinan. Lambangnya seperti ini. Atau bisa juga disingkat det. Det A, itu artinya determinan A. Ya.
Determinan matriks ordo 2 kali 2 itu cara mencarinya adalah AD. AD itu maksudnya A kali D dikurang BC. Jadi diagonal yang pertama, yang duluan, ini saling dikali, dikurang diagonal yang keduanya ini. Gampang ya dihafalnya ya. Jadi misalnya contoh soal, ada matriks A, isinya 1, 2, min 3, 0. Yang ditanya determinan A, hati-hati menyatakan determinan bisa dalam bentuk det A atau seperti ini. Ini garisnya lurus ya, nggak kotak kayak gini ya, beda ya. Hanya lurus kayak mutlak. Misal ditanya determinan A, berarti 1 kali 0, ya kan, dikurang 2 kali min 3. 1 dikali 0 adalah 0, dikurang 2 dikali min 3 adalah min 6. Jadi sama aja 0 plus 6. Itu sama dengan 6. Itulah determinan. Jadi hasilnya berupa bilangan bulat. Nggak selalu positif ya, bisa jadi nanti hasilnya adalah min 6. Atau bisa jadi hasilnya pecahan 1/5, misalnya seperti itu. Gampang ya, determinan ordo 2 kali 2. Selanjutnya, gimana kalau ordo 3 kali 3? Mencari determinan ordo 3 kali 3 rumusnya beda, nggak bisa disamakan. Misal di sini ada matriks A, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Saya misalkan seperti itu. Ordonya 3 kali 3 ya, barisnya 3, kolomnya 3. Determinan A-nya, hati-hati, ini prosesnya agak sedikit repot daripada yang ordo 2 kali 2 tadi. Kalian tulis lagi matriksnya, tulis ulang persis seperti di soal ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian di sebelah matriksnya kalian tambahin 2 kolom pertama dari matriks ini. Karena di sini isinya elemennya A, D, G, B, E, H, tambahin di sebelahnya A, D, G, B, E, H. Hanya 2 kolom pertama. Paham ya? Selalu seperti itu prosesnya. Kemudian kalian buat diagonalnya mulai dari A, mulai dari ujung sini, dibuat diagonal lurus, pasti isinya 3 angka atau 3 elemen sampai ujung gitu ya. Kemudian yang sebelahnya lagi lurus diagonalnya, jadi pastikan ini rapi kalian menulisnya. Yang sebelahnya lagi si C juga lurus. Paham maksud saya? Jadi hati-hati dalam menuliskannya, harus rapi. Ini saya nggak rapi, tapi saya harap kalian paham ya. Diagonal lurus, isinya pasti 3 angka. Itu diapain? Jadi setiap diagonalnya itu saling dikali. A, E, I ini nanti berupa angka kan ya. Berarti A dikali E dikali I, ditambah B dikali F dikali G, ditambah C dikali D dikali H. Udah selesai yang searah ini. Selalu mulai dari arah sini gitu ya. Kita kurungin buat pembeda. Kemudian dikurang, selalu dikurang. Sekarang diagonal yang sebaliknya. Berarti mulai dari sini ya. Jadi full gitulah ya. Paham kan maksud saya? Jadi dari G E C atau C E G, artinya C dikali E dikali G, ditambah, jadi yang searah diagonalnya tuh saling ditambah. Ditambah A F H ditambah B D I, artinya B dikali D dikali I, dikurung tutup ya. Paham? Jadi diagonal yang searah itu tiap isi diagonalnya angkanya dikali, kemudian saling ditambah, kemudian dikurang diagonal yang sebaliknya. Gampang ya. Contoh, misalnya di sini ada matriks B, isinya min 1, 2, min 3, 0, 5, min 4, 1, 4, 0. Ordonya 3 kali 3 ini ya. Yang ditanya determinan B. Nah, tulis langkahnya harus pasti. Ini ditulis ulang. Memang harus ditulis ulang. Tulis ulang persis. Kemudian tambahin 2 kolom di sebelahnya. 2 kolom pertama, yaitu min 1, 0, 1, 2, 5, 4, 2, 5, 4, ditambahin di sebelahnya. Kalian tarik diagonal. Dari sini ya, selalu mulai dari sini. Jadi yang rapi ini, ya kan? Saling dikali, min 1 kali 5 kali 0, ditambah diagonal yang sebelahnya, isinya 3 angka juga, 2 kali min 4 kali 1, ditambah yang sebelahnya, min 3 kali 0 kali 4,
Selesai, kita tutup kurung. Kemudian dikurang diagonal yang sebelahnya, yang arah berlawanan. Dari sini kan berarti mulainya 1 kali 5 kali min 3 atau min 3 kali 5 kali 1 tambah yang searah lagi diagonalnya min 1 kali min 4 kali 4. Nah, hati-hati dalam penulisan dan penghitungan. Ini perkalian biasa aja. Kalau kalian merasa ribet harus ditulis kayak gini, ya kalian langsung hitung. Min 1 kali min 4, 4 kali 4, 16. Paham ya? Hati-hati dalam menghitungnya. Ini butuh ketelitian ekstra. Kemudian tambah diagonal yang selanjutnya, yang terakhir 2 kali 0 kali 0. Paham ya? Jadinya min 1 kali 5 kali 0, berapapun kalau dikali 0 pasti 0. Ditambah 2 kali min 4 kali 1 itu adalah min 8. Ditambah min 3 kali 0 kali 4 itu adalah 0. Kurung tutup. Dikurang min 3 kali 5 kali 1 adalah min 15. Ditambah min 1 kali min 4 kali 4 adalah 16. Ditambah 2 kali 0 kali 0 itu adalah 0. Kurung tutup. Kita hitung. 0 dikurang 8 ditambah 0 itu adalah min 8. Dikurang min 15 tambah 16 tambah 0 itu adalah 1. Jadi min 8 min 1 itu adalah min 9. Sekali lagi hati-hati menghitungnya. Ini dasarnya cuma tambah kurang kali. Kalau tambah kurang kalinya kalian masih bingung, ya akan susah mengerjakan soal ini. Ya. Dan sekali lagi teliti. Karena ini agak kompleks angka-angkanya. Paham ya? Itu adalah determinan ordo 3 kali 3. Hanya sampai 3 kali 3 untuk mencari determinan itu. Hanya ada 2 kali 2, ordo 2 kali 2, dan 3 kali 3. Selanjutnya, inverse matrix. Inverse matrix ini saling berkaitan sama determinan. Jadi kalau mau mencari inverse itu harus tahu determinannya. Maka yang bisa diinversin itu adalah matriks ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3 juga. Karena tadi yang bisa dicari determinannya hanya ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Berarti yang bisa diinversin juga mereka, ordo 2 kali 2 sama 3 kali 3. Ini saya potong pembahasannya sampai ordo 2 kali 2 aja dulu. Ya, 3 kali 3-nya di pertemuan selanjutnya. Ya, biar nggak terlalu banyak pembahasan dan hal yang harus kalian hafalin gitu. Karena pada dasarnya ini dihafalin. Tapi karena kalian online di rumah, saya nggak bisa kontrol kalian hafal atau tidak. Kalian masih bisa membuka-buka catatan nanti kalau ulangan gitu ya. Lanjut kembali ke sini, mencari inverse ordo 2 kali 2. Misal ada matriks A, ini ordonya 2 kali 2. ABCD-nya itu nanti bilangan bebas ya. Di sini saya misalkan ABCD dulu aja. Inverse, lambangnya itu kayak pangkat min 1. Jadi dalam matriks kalau pangkat min 1 itu dibacanya inverse. Jadi A inverse itu rumusnya sama dengan 1 per determinannya. Jadinya determinannya A dikali adjoin. Ini tuh namanya adjoin atau disingkat ADJ, adjoin A. Adjoin itu adalah diagonal yang pertama ini dibalik angkanya. Jadi ini D, sini A. Diagonal yang kedua ini nggak dibalik tapi tandanya berubah. Tadinya positif jadi negatif. Positif jadi negatif. Nanti kalau ininya negatif jadi positif. Paham ya? Jadi yang diagonal pertama ini dibalik, yang ini nggak dibalik tapi tandanya berubah. Itu disebut adjoin ordo 2 kali 2. Selalu rumusnya 1 per determinannya dikali adjoinnya. Itu rumus inverse ordo 2 kali 2. Contoh, misalkan tentukan inverse dari matriks A min 4, 7, min 3, 5. Ordo 2 kali 2 ya. Inverse berarti A inverse, pangkat min 1 gini, sama dengan 1 per determinannya. Ingat tadi mencari determinan ordo 2 kali 2, min 4 kali 5, ya kan? Dikurang 7 kali min 3, ya, ke determinan ordo 2 kali 2 tadi. Dikali sini matriks adjoinnya. Berarti 5 sama min 4-nya dibalik, 5-nya jadi di sini, min 4-nya jadi di sini.
Yang diagonal ininya nggak dibalik tapi tandanya berubah. Tadinya positif jadi negatif, tadinya negatif jadi positif. Paham ya? Hati-hati dalam melihatnya. Kembali kita hitung, jadinya 1 per min 4 kali 5 itu adalah min 20. Min 7 kali min 3 adalah plus 21. Sini tetap dulu, 5 min 4 min 7 3. 1 per tetap ya, min 20 tambah 21 itu adalah positif 1. Ininya tetap dulu. Nah 1 per 1 kan 1 ya. Jadi 1 dikali matriks ini ya hasilnya matriks itu. Jadi tetap seperti ini. Kalau ini kalian ketemunya setengah, berarti setengah dikali 5, setengah dikali min 7, setengah dikali 3, setengah dikali min 4. Isinya dalam bentuk matriks. Tapi kan ini 1 dikali ini ya pasti hasilnya tetap ini. Paham ya? Itu ordo 2 kali 2.